Shalom guys, welcome back to my YouTube channel Cynthia Slay, balik lagi. Oke guys, gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja. Kali ini gue mau sharing tentang istilah-istilah yang jadi populer saat masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Wah, udah setahun lebih sedikit ya guys, Indonesia menyatakan mengalami pandemi virus COVID-19. Nah, tentu selama masa pandemi ini banyak istilah-istilah baru yang ini apa sih gitu. Sebelumnya kita nggak pernah tahu istilah itu, jarang kita dengar, tapi justru muncul saat pandemi COVID-19. Oh iya, di masa awal pandemi COVID-19 ini kita mengenal istilah ODP, PDP, OTG, yang kayak gitu. Tapi di bulan Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merubah istilah-istilah tersebut menjadi suspek, probable, kontak erat, konfirmasi positif. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah-istilah itu ada apa aja sih? Apa aja artinya? Terus ada lagi istilah pandemi, epidemi. Apa bedanya sih pandemi sama epidemi? Ada comorbid, plasma konvalesen. Wah, pokoknya banyak deh guys istilah-istilah yang jadi populer justru saat di pandemi corona ini. Oke guys, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan silahkan dibagikan kalau info ini bermanfaat buat kalian. Di depan gue ini udah ada laptop, dan karena gue seorang tunanetra, jadi gue menggunakan pembaca layar untuk bernavigasi di laptop gue. Sorry guys. Jadi laptopnya laptop biasa, tapi ditambahin pembaca layar seperti ini bunyinya. Tuh. Nah, yang gue pakai adalah non-visual desktop access. Oke, tanpa berlama-lama, gue udah merangkum dari beberapa sumber tentang beberapa istilah yang populer saat pandemi virus corona, dan gue akan bacakan. Tapi kalian gak usah khawatir karena kalian gak akan mendengarkan suara kayak gitu saat istilah-istilahnya nanti gue bacain, karena gue akan menggunakan earphone. Jadi gue membaca dengan pendengaran gue dan bernavigasi ribet dengan menggunakan panah atas, panah bawah, atau kursor pada keyboard laptop gue. Jadi gue udah colokin earphone dan gue akan membacakan seperti ini, kayak gini guys. Oke, check this out. Kasus suspek. Kasus suspek adalah kasus infeksi saluran pernapasan akut di mana dalam 14 hari sebelum sakit yang bersangkutan berada atau ada di daerah yang sudah terjadi local transmission. Orang yang bersangkutan 14 hari terakhir pernah kontak dengan terkonfirmasi positif atau kontak dekat dengan kasus probable. Orang ini mengalami infeksi saluran pernapasan akut yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, dan tidak ditemukan penyebabnya secara spesifik dan meyakinkan bahwa ini bukan penyakit COVID. Kasus probable. Kasus probable klinis yang diyakini COVID-19, kondisinya adalah dalam keadaan berat, dalam rumah sakit, serta gangguan ispa berat serta gangguan pernapasan yang sangat terlihat. Namun, belum dilakukan pemeriksaan laboratorium melalui rapid test atau PCR. Kontak erat. Kontak erat adalah seseorang yang kontak dengan kasus konfirmasi positif atau dengan kasus probable. Kasus konfirmasi. Seseorang yang sudah terkonfirmasi positif setelah melalui pemeriksaan laboratorium, rapid test atau swab. Istilah selanjutnya, discarded. Seseorang dikatakan discarded jika
Seseorang dengan status suspek dengan hasil pemeriksaan rapid test atau PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini diterapkan di beberapa wilayah Indonesia dan sekarang dirubah menjadi PPKM. Dan belakangan ini saat gue bikin konten ini, kita sedang menerapkan PPKM Mikro dan sudah diperluas ke Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. PSBB atau sekarang yang disebut PPKM Mikro ditandai dengan pembatasan-pembatasan kegiatan di tempat umum, keagamaan, sosial maupun budaya, serta berbagai moda transportasi sesuai dengan ketentuan. New Normal. Singkatnya, new normal bisa disebut perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Herd immunity. Menurut pengertian dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular, ini memberikan perlindungan secara tidak langsung atau disebut immunity bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit. Misalnya, jika ada 80% populasi kebal terhadap virus, 4 dari setiap 5 orang yang bertemu dengan seseorang dengan penyakit tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan penyakit lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit menular dapat dikendalikan, bergantung pada seberapa menular suatu infeksi dari penyakit itu. Biasanya 70-90% populasi membutuhkan kekebalan untuk mencapai immunity. Next, social distancing. Istilah social distancing sering terdengar bersamaan dengan meningkatnya kasus COVID-19. Social distancing bisa diartikan pembatasan sosial untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, social distancing dilakukan dengan menghindari tempat umum atau menjauhi keramaian dan menjaga jarak setidaknya 1 meter. Physical distancing. Konsep physical distancing sebetulnya hampir sama dengan social distancing. Physical distancing diterapkan untuk menekan resiko penularan dan jumlah kasus COVID-19. Dengan menjaga jarak, virus corona tidak mudah menular dan menginfeksi orang lain. WFH. WFH atau work from home atau bahasa Indonesianya kerja dari rumah. Kebijakan ini mengizinkan karyawan menyelesaikan pekerjaannya dari rumah. Biasanya penerapannya ditetapkan sesuai dengan aturan lembaga masing-masing. Kebijakan WFH ini memungkinkan penerapan social distancing dan physical distancing sebagai usaha pencegahan penularan virus corona. Karantina. Dikutip dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, karantina direkomendasikan untuk yang terinfeksi virus corona namun tidak menunjukkan gejala. Karantina ini bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan selama karantina wajib menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan tidak bertemu dengan orang lain. Jika harus bertemu dengan orang lain, wajib menjaga jarak minimal 1 meter dan menggunakan masker.
isolasi. Isolasi adalah tindakan memisahkan orang yang tidak sakit dan sakit COVID-19. Bagi yang telah dipastikan terinfeksi virus corona, menerapkan isolasi adalah langkah yang tepat. Isolasi ini biasanya dilakukan dalam ruang khusus di rumah sakit untuk memudahkan pemantauan dan penerapan tindakan medis secepatnya. Lockdown. Lockdown adalah mengunci akses masuk dan keluar pada suatu wilayah atau negara disertai sanksi tegas dan penerapan jam malam supaya masyarakat lebih disiplin. Rapid test. Rapid test adalah metode pemeriksaan cepat untuk mendeteksi virus corona. Metode ini menjadi screening awal untuk mengetahui masyarakat yang terinfeksi virus corona. Cara kerja rapid test adalah mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang digunakan tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi baru terbentuk setelah tubuh terpapar virus corona selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Swab test. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus corona di dalam tubuh manusia. Uji ini dilakukan dengan mengambil sampel lendir di saluran pernapasan, misalnya hidung dan tenggorokan. Sampel dari swab test kemudian diperiksa dengan teknologi PCR di laboratorium. Makanya ini yang membuat hasil swab test keluarnya lebih lama daripada rapid test. Namun, akurasinya tidak perlu menunggu terbentuknya antibodi. PCR. PCR adalah teknologi polymerase chain reaction yang digunakan dalam metode pemeriksaan swab test. Teknologi ini mampu menganalisa DNA atau RNA virus meski dalam jumlah terbatas. Epidemi. Epidemi mengacu pada penularan atau infeksi penyakit dalam skala yang lebih luas. Penyakit tak lagi hanya berada di satu atau beberapa wilayah tertentu. Sebelum menjadi pandemi, suatu penyakit melalui tahap epidemi terlebih dahulu. Dan epidemi ini mengindikasikan perlunya kewaspadaan di wilayah sekitar wabah. Pandemi. Pandemi adalah istilah yang berarti penyakit sudah menyebar ke seluruh dunia hingga sulit dikendalikan penularan antar manusia dan juga sudah mengakibatkan kematian yang sangat besar seperti yang terjadi pada COVID-19. Dalam tahap pandemi, negara bisa bertindak tegas untuk melindungi warganya agar tidak tertular penyakit. Misalnya lockdown atau PSBB atau PPKM atau pembatasan-pembatasan lainnya. Local transmission. Istilah local transmission adalah penularan saat pasien berada di suatu lokasi tertentu dan local transmission terjadi pada pasien yang tak punya riwayat bepergian ke luar negeri. Komorbid. Komorbiditas atau komorbid adalah penyakit atau kondisi yang muncul bersamaan pada individu. Secara sederhana, komorbid atau komorbiditas adalah penyakit penyerta. Penyintas COVID-19. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penyintas adalah orang yang mampu bertahan hidup melawan COVID-19. Penyintas COVID-19
Bisa juga disebut dengan orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Plasma convalescent. Donor plasma convalescent dari penyintas COVID-19 disebut sebagai salah satu cara untuk menyembuhkan mereka yang kini masih terpapar COVID-19. Cara kerja plasma convalescent adalah dengan mengambil plasma darah yang mengandung antibodi dari pendonor dari para penyintas COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui PMI telah menyiapkan tempat hingga data untuk mereka yang membutuhkan donor dari plasma convalescent ini. Diharapkan donor plasma convalescent dari penyintas COVID-19 dapat dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dan membantu penyembuhan mereka yang terpapar COVID-19. Itu dia tadi beberapa istilah yang mungkin baru kita dengar saat pandemi COVID-19 atau Corona atau SARS-CoV-2 ini. So guys, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga informasi ini bermanfaat atau menambah kosakata kita tentang istilah-istilah di masa pandemi COVID-19. Kalau kalian mau nambahin istilah lain, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kita sharing bersama dan kita berdoa juga semoga COVID-19 bisa segera berlalu dari negeri kita tercipta. Take care and thanks for watching. Bye-bye.